ada kondisi yang Rasulullah menyatakan kondisi yang mengenaskan. Kenapa dikatakan kondisi yang mengenaskan? Karena orang itu tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Celakalah orang yang ia tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan iman dan penuh harap, Allah akan mengampuni dosa-dosa masa lalunya. Ada jaminan Allah bahwa kita akan diampuni di bulan Ramadan. Tapi ini yang terjadi, ia sudah menjalani saum, namun tidak diampuni. Nah, karena sebab apa? Dan apa-apa saja kemungkinan yang terjadi sehingga ia tidak diampuni oleh Allah. Dan tentu saja kita harus betul-betul memahami persoalan ini. Karena berkaitan dengan diri kita. Dengan masa yang akan datang nanti. Karena kita berharap dari saum ini menjadi bekal untuk kita di akhirat. Tapi apa artinya kalau saum kita jalani tapi kita tidak mendapatkan ampunan Allah? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, ini erat kaitannya dengan saum. Karena 185-nya itu tentang saum. Dan ayat lanjutannya 187 itu pun tentang saum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi. Dan apabila bertanya kepadamu hambaku anni tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan kabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Fayastajibuli, maka hendaklah memenuhiku, memenuhi tuntunanku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah beriman kepadaku. La'allahum yarsudun, agar mereka mendapat petunjuk atau berada di dalam kebenaran. Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita menyimak ayat ini, di mana ternyata ada suasana yang harus kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Yaitu apa? Yaitu bagaimana hubungan dekat kita dengan Allah kita bangun. Sehingga Allah menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi, apabila bertanya kepadamu hambaku anni tentang aku, maka Allah menjawab, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Upaya kita di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah, kita mengupayakan untuk banyak ibadah. Kita mengupayakan untuk sholat lebih khusyuk. Kita mengupayakan untuk banyak membaca Al-Quran. Pada saat kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, lalu Allah menjawab, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Jadi suasana kedekatan ini harus terasa oleh kita. Karena betapa banyak orang yang saum, ia tidak mendapatkan suasana kedekatan ini. Betapa banyak orang yang saum yang Rasulullah menyatakan tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya menahan lapar dan dahaga. Lalu selanjutnya Allah menyatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku.
dalam kondisi hubungan yang dekat seperti ini adalah ada kondisi yang istimewa. Di mana kondisi yang istimewa ini Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Jadi kemungkinan seseorang dia tidak diampuni dosanya, boleh jadi dia tidak berdoa kepada Allah. Boleh jadi dia tidak minta ampun kepada Allah. Karena kalau dia minta ampun kepada Allah, aku akan mengampuni. Karena bagian dari doa itu adalah minta ampun. Salah satu doa kita kepada Allah, kita mohon agar kita diampuni. Dan Allah sudah menyatakan, aku akan kabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Termasuk minta ampun. Allah akan mengampuni kalau kita benar-benar memohon ampun kepada Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, ketika kita memang mengharap untuk diampuni, maka kita berusaha untuk mencari berbagai kesempatan untuk diampuni. Nah, salah satu kesempatan yang sangat berharga bagi kita untuk kita minta ampun kepada Allah pada saat kita sedang berhadapan dengan Allah. Pada saat kita dalam saat sholat. Karena saat sholat itu adalah saat kita berhadapan dengan Allah. Ada kesempatan, ada ruang-ruang di mana saat-saat itu kita minta diampuni. Dan Allah akan memberikan ampunan. Itu pada saat kapan? Pada saat kita duduk di antara dua sujud. Pada saat duduk di antara dua sujud, kita mengucapkan Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, kasihilah aku. Dan selanjutnya, doa itu disampaikan kepada Allah. Dan lebih-lebih lagi, sebelumnya kita sudah mengerjakan sujud. Dan setelah membaca doa itu, kita mengulangi kembali sujud lagi kepada Allah. Dan pada saat sujud, apa yang kita ucapkan? Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Di mana ujung dari sujud ini adalah minta ampun kepada Allah. Kalaulah seseorang saat sujud mengucapkan Subhana rabbiyal a'la, lalu ucapan itu ia rasakan sepenuhnya dalam hati, di mana dia akan kembali kepada Allah, Allah yang maha suci, Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Lalu ia merasa masih banyak dosa yang ada pada dirinya. Maka pada saat dia sujud, ia ucapkan Subhana rabbiyal a'la. Ujung dari sujudnya itu adalah mohon ampun kepada Allah. Jadi apakah ia ucapkan Subhana rabbiyal a'la, atau apakah ia ucapkan Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, dua-duanya minta ampun. Ujungnya adalah minta ampun kepada Allah. Nah, setelah sujud lalu dia duduk di antara dua sujud. Dan suasana minta ampun begitu terasa. Ia ucapkan di awal duduknya itu Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Nah, itu adalah kesempatan kita untuk kita mohon ampun kepada Allah dan Allah mengampuni. Tapi apa jadinya? Kesempatan yang penting itu, kenapa penting? Karena kesempatan kita diampuni. Nah, apa jadinya kesempatan yang penting ini? Pikiran kita tidak ke minta ampun. Pikiran kita kemana-mana. Pikiran kita urusan kantor, pikiran kita urusan apa saja. Melamun kemana. Artinya sebetulnya dia tidak minta ampun kepada Allah. Jadi kemungkinan selanjutnya, kenapa dia tidak diampuni oleh Allah? Karena dia tidak minta ampun. Kesempatan yang sudah Allah berikan,
untuk dia minta ampun, tidak dimanfaatkan untuk minta ampun kepada Allah. Selanjutnya di ayat berikutnya, kemungkinan apa lagi sehingga seseorang itu dia tidak diampuni. Di ayat lanjutannya, falyastajibuli, maka hendaklah memenuhi tuntunanku, wal yu'minu bi, dan hendaklah beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapat petunjuk, agar mereka berada di dalam kebenaran. Nah, jadi kemungkinan yang lain, kalaulah dia minta ampun kepada Allah, tapi masih juga belum diampuni, padahal dia minta ampun. Nah, di lanjutan ayatnya, falyastajibuli, hendaklah memenuhi tuntunanku. Tuntunan apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Di berbagai keterangan Al-Quran sudah banyak dijelaskan. Dan di dalam tuntunan hadis juga banyak menjelaskan tentang tuntunan bulan Ramadan, saum di bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin, dari semua tuntunan ini, ada yang paling mendasar, ada yang harus kita perhatikan, seperti apa yang disampaikan Rasul di awal khutbah berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan, di mana ketika Rasul SAW menjawab pertanyaan Ali bin Abi Thalib tentang amalan yang paling utama. Amalan yang paling utama di antara amalan-amalan utama, apakah ada ya Rasul amalan yang lebih utama di antara amalan-amalan yang utama? Pertanyaan Ali. Lalu Rasul menjawab, ya Aba Hasan, bapaknya Hasan yaitu Ali, amalan yang paling utama adalah menghindari dari apa yang diharamkan Allah, menghindari dosa, menghindari maksiat. Jadi ternyata di dalam saat kita menjalani berbagai amalan utama, karena di bulan Ramadan itu dilipat gandakan amalan, ada amalan yang harus kita jaga, yaitu apa? Menghindari dosa, menghindari maksiat. Karena yang namanya dosa itu adalah melanggar Quran. Dan yang namanya Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, di mana Al-Quran itu harus dijunjung tinggi, Al-Quran itu harus dihormati. Saat seseorang itu melanggar Al-Quran, berarti dia tidak dalam posisi menghormati Al-Quran. Sehingga ketika ia tidak menjalani amalan yang paling utama, yaitu menghindari dosa, maka tentu saja amalan-amalan yang lainnya akan habis karena dosa yang dilakukan. Jadi ini adalah kemungkinan berikutnya, kenapa orang itu dia tidak dalam keadaan diampuni padahal dia berada pada bulan ampunan. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, bagaimana kita perhatikan apa yang tadi disampaikan dalam rangka untuk kepentingan kita, man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Jadi apa yang digambarkan tadi itu adalah gambaran iman dan wahtisaban. Sehingga ketika kita imanan wahtisaban, akan ada jaminan dari Allah, ghufira lahu man taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa masa lalu. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mendapatkan ampunan, karena itulah yang selalu kita mohonkan, selalu kita jeritkan di bulan Ramadan, sehingga kita mendapatkan ampunan Allah. Barakallahu li wa lakum. Nasrul minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.